Ya, baik. Selamat siang, Sobat Investor HP Sekuritas. Kembali lagi bersama kami dalam kegiatan Topics, Today Speaks, yang hari ini kita akan membahas tentang market outlook pada hari Senin ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Gitra dari Investment Advisor Henan Putira Sekuritas. Hari ini saya ditemenin oleh rekan saya dari research, siapa lagi kalau bukan Bapak Jono. Ya. Gimana kabarnya Pak Jono? Baik gitu Kak, gimana gitu Kak? Baik juga Pak Jono. Baik. Oke, langsung saja Sobat Investor HP Sekuritas. Tadi pembukaan di opening market kita melihat sedikit kurang mengenakan ya, karena indeks kita nih Pak Jono Waduh. tiba-tiba dibanting hingga minus 1,7%. Wah. Gitu Pak Jono, minus 1,7%. Iya. Nah, menurut pandangan Pak Jono nih, apa sih yang menyebabkan market kita itu minus hingga sampai sedalam itu gitu? Silakan Pak Jono. Oke, thank you Gitra. Nah, yang pertama buat Sobat HP Sekuritas dan buat Gitra juga tentunya ya. Kita lihat per sesi 1 ini tadi sih IHSG itu ditutupnya minus 1,2%. Jadi waktu dari pembukaan, terus kalau nggak salah jam 10-an tadi ya, itu sempat jatuh ke minus 1,7% indeks kita. Dan kemudian untungnya ketika menuju jam 11 sempat mengalami rebound, jadi sekarang minus 1,2% dari hari kemarin. Nah, sebenarnya ada apa nih? Ini kan yang buat kita sekarang ingin tahu nih. Nah, sekarang itu ya gitu ya, kalau kita ngelihat dari sentimen global dan makroekonomi, memang lagi kebanyakan sih negatif gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma Indonesia, bukan cuma IHSG yang sekarang lagi tertekan. Tapi dari seluruh dunia. Misalnya tadi pagi yang kelihatan dari bursa-bursa Jepang, terus Hong Kong dan sebagainya di Asia, dan kalau kemarin aja minggu lalu itu bursa US, bursa Eropa itu semuanya merah kebakaran. Nah, jadi memang di seluruh dunia lagi terkena sentimen negatif. Nah, sentimennya itu apa? Itu yang jadi pertanyaan kan. Nah, mungkin yang pertama ini masih seputar dengan inflasi gitu. Oke, inflasi. Jadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia nih, sekarang itu masalah inflasi lagi menjadi suatu hal yang menjadi ancaman di seluruh dunia. Kenapa? Karena dengan adanya inflasi, itu maka harga-harga barang bisa naik signifikan dan daya beli masyarakat itu bisa melemah. Gitu. Berarti daya beli masyarakat kalau ketika inflasi itu melemah ya? Iya, karena harga barang kan naik. Terus apa sih yang dilakukan kayak bank sentral dan pemerintah? Biasanya nih Git, ketika terjadi inflasi di suatu negara, maka bank sentral itu harus menaikkan suku bunga. Suku bunga, benar. Nah, jadi untuk menyeimbangkan nih supaya inflasi ini pada dasarnya harus lebih rendah dari suku bunga. Nah, tapi sekarang ini menjadi masalah baru nih, Git. Kenapa? Karena dengan naiknya suku bunga, ya, dengan kenaikan suku bunga acuan, terutama kalau kita mengacu kepada AS nih, The Fed. Bank Sentral AS ini, The Fed, menaikkan suku bunga. Akibatnya apa? Nilai tukar dolar AS tuh jadi melonjak naik. Nah, makanya per tadi aja, rupiah terhadap dolar AS tuh udah tembus 15.000. Dengan kenaikan nilai dolar AS, mata uang negara lain itu melemah. Dan hal ini jadi meningkatkan kekhawatiran perlambatan ekonomi. Kenapa? Karena ada resiko bahwa investor-investor asing menarik modalnya dari negara-negara berkembang seperti Indonesia dan menarikan uangnya ke Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat sekarang dengan suku bunga yang sudah naik lebih tinggi, tetapi dengan posisi Amerika yang bisa dibilang negara terkuat posisinya di dunia dalam hal perdagangan dan politik, itu maka investor lebih memilih untuk menaruh uangnya. Karena kan ketika suku bunga naik, return dari imbal hasil dari investasi di negara itu juga naik. Makanya kalau kita sebagai investor lihat Amerika suku bunganya tinggi dan imbal hasil investasi misal dari obligasi atau deposito naik, kita pasti akan lebih pilih untuk investasi di Amerika karena posisinya yang kuat. Berarti gitu. Kejawab ya. Nah, investor HP Sekuritas, salah satu penyebabnya nih, kenapa sih indeks tadi tiba-tiba anjlok bahkan sampai minus 1,7%? Salah satunya itu diantaranya ialah kemungkinan adanya penarikan dana dari asing nih untuk memindahkan yang awalnya di
Indonesia dipindahkan ke negara yang lebih aman. Aman. Contohnya Amerika Serikat atau Eropa. Karena Oke. yang menaikkan suku bunga seluruh dunia, Seluruh Amerika, dunia. Eropa gitu. Nah, Pak Jono, saya dapat desas-desus juga nih, nggak tahu nih berita ini benar atau tidaknya, kemarin lah lebih tepatnya, bahwasanya di Cina sana, itu telah terjadi yang namanya kudeta. Tapi ini nggak tahu ya, kita harus disclaimer on dulu, ini beneran atau hoax nih Pak Jono, dan ini berkaitan juga nggak dengan penurunan yang hingga minus 1,7% tadi. Gimana tuh Pak Jono? Ya, kalau kita melihat ada berita ya gitu ya, bahwa sekarang itu posisinya pemerintah Cina sedang dikudeta dari dalam, Iya, Presiden benar. Xi Jinping. Xi Nah, Jinping. tapi sebenarnya kalau kita lihat, itu berita asalnya dari Twitter gitu. Oh, dari Twitter, Iya, oke. jadi heboh. Kemarin tuh trending di Twitter. Oh. Ada kayak semacam pejabat di India lah, yang tiba-tiba menulis bahwa ini sepertinya nih di Cina sedang terjadi sesuatu nih, karena jalur-jalur penerbangan tiba-tiba ditutup. Dan dia membuat asumsi bahwa sepertinya pemerintah Cina sedang dikudeta dari dalam. Dan di Twitter langsung heboh itu. Dan sempat masuk ke beberapa portal berita juga. Nah, Ya kan? portal berita nasional yang cukup terkenal juga menggubris wacana itu gitu kan. Iya. Nah, dari pandangan Pak Jono nih kesimpulannya, ini beneran atau hoax nih Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau asalnya dari sumber yang, terutama nih sumbernya dari Twitter yang merupakan opini, siapa saja bisa menulis. Oke. Gitra juga bisa menulis nih Presiden Cina sedang ada Iya, apa gitu pastinya. kan. Tiba-tiba heboh, ya kita bisa katakan ini berita yang tidak bisa dikonfirmasi dan Pertanggungjawabkan, tidak ya. bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sedikit banyak bisa mempengaruhi pergerakan bursa saham, terutama di Asia gitu kan. Oke. Karena di Cina ini kan merupakan salah satu mitra dagang strategis untuk seluruh negara, termasuk Indonesia nih. Iya, pastinya. Salah satu ekspornya terbesar ke Cina. Jadi ketika nanti misalkan betul ada kejadian tertentu di Cina, itu akan mempengaruhi perdagangan dan pastinya ke bursa saham juga. Baik. Nah, investor HP Sekuritas, bahwasanya terkait berita yang tadi, yang sebelumnya pernah kita dengar, mungkin 2 atau 1 hari yang lalu, belum bisa didapatkan konfirmasi pastinya apakah itu beneran terjadi atau tidak. Cuman sejauh ini sih, ya Cina baik-baik aja ya. Nggak ada masalah ya, palingan ini hanya untuk semacam memukul sentimen aja. Gimana sih market ini bisa crash sedikit gitu. Iya. Oke, Pak Jono. Terkait dalam negeri nih Pak Jono. Iya. Tadi kan udah dibahas terkait dengan suku bunganya gitu. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sih Bank Indonesia atau dan pemerintah untuk menanggapi isu inflasi yang terjadi ini Pak Jono? Nah, oke. Mungkin kita boleh kilas balik sedikit ya. Boleh, silakan. Sebelumnya itu di Indonesia terakhir bulan kemarin itu kalau nggak salah di angka 4,6% inflasinya. Nah, tapi yang membedakan adalah inflasi di Indonesia itu, jadi inflasi itu kan diukur dari kenaikan harga-harga bahan pangan ya. Ya. Yang membedakan adalah di Indonesia itu inflasi lebih disebabkan karena kesulitan panen atau kegagalan panen dari bahan-bahan komoditas, katakanlah bawang, cabai, tomat. Nah, ini berbeda dengan kondisi di Amerika dan Eropa. Di Amerika dan Eropa, kenaikan harga bahan baku itu disebabkan karena lonjakan harga energi, minyak mentah, dan batu bara, sehingga ongkos logistik, transportasi, dan biaya produksi melonjak. Sedangkan di Indonesia, terakhir itu kan pemerintah masih memberikan subsidi BBM, minyak ya. Terlebih lagi, kita itu produksi batu bara sendiri. Sehingga kemarin itu inflasi kita lebih disebabkan kesulitan panen. Nah, tetapi ada tetapinya, Gi. Gimana tuh? Nah, mulai bulan kemarin kan pemerintah memutuskan mengurangi subsidi BBM ya. Iya. Dan harga BBM kompak naik nih semuanya kan. Pertalite, Pertamax, Biosolar dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi suatu ancaman juga atau hal yang negatif. Kenapa? Karena dengan kenaikan harga minyak, maka biaya logistik, transportasi, dan produksi pastinya akan meningkat juga. Hal ini akan menyebabkan inflasi di Indonesia nanti bisa naik lebih tinggi lagi. Oke. Kan kalau misalnya di Amerika dan Eropa ya, itu inflasi di angka 8 atau 9%. Malah Inggris kalau nggak salah sampai 10% karena kenaikan harga energi. Di Indonesia nih, Bank Indonesia memprediksi di akhir tahun inflasi kita bisa sampai 6%. 6% ya? Iya, jadi efeknya juga luar biasa. Nah, tapi gimana Bank Indonesia ini mengantisipasinya? Jadi Bank Indonesia ini sebelum menaikkan BBM, jadi kita tahu ya, 2 bulan yang lalu suku bunga Bank Indonesia ini suku bunga acuan di angka 3,5%.
sekarang tuh udah di angka 4,25%. Iya. Jadi Bank Indonesia nih udah berpikir jauh ke depan. Mereka sudah berpikir lebih maju bahwa BBM akan naik, maka inflasi bisa tinggi. Maka mereka menaikkan suku bunga secara langsung di depan banyak. Jadi kenaikan pertama itu dari 3,5 jadi 3,75. Kenaikan kedua minggu lalu dari 3,75 sampai 4,25%. Tujuannya untuk menimbangi tadi ya? Betul, jadi bagusnya pemerintah kita, Bank Indonesia, sudah mengantisipasi dulu nih. Jadi nggak akan terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi seperti di Amerika atau Eropa yang bisa sampai 2 digit inflasinya gitu. Benar. Nah, dengan hal seperti itu, menurut pandangan Pak Jono nih, apakah itu dapat menggait lagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia atau gimana nih Pak Jono? Nah, pertama mungkin kita lihat data dulu ya. Oke. Kalau minggu lalu itu dari Bank Indonesia melaporkan arus dana asing keluar dari Indonesia atau adanya capital outflow sebesar 3,5 triliun. Nah, dari 3,5 triliun ini dalam seminggu terakhir, itu 3,8 triliun dari pasar obligasi atau surat berharga. Jadi dari pasar obligasi keluar 3,8 triliun, tapi di pasar saham ternyata asing melakukan inflow atau arus dana masuk ke Indonesia sekitar 270 miliar. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya secara year to date ya, dari awal tahun sampai sekarang itu, di pasar saham sendiri totalnya tuh masih inflow, masih asing masuk sekitar 72 triliun. Oh, berarti totalnya masih info ya? Masih secara keseluruhan. Nah, ini mungkin yang sedikit membedakan kita dengan negara lain. Mungkin asing melihat posisi Indonesia yang tetap kuat ya, dan melihat juga bahwa Bank Indonesia nih sudah tepat langkah yang dilakukan, mengantisipasi. Alasan Indonesia tetap kuat itu apa nih Pak Jono? Nah, ini kita bisa lihat tadi yang pertama adalah Indonesia itu merupakan salah satu penghasil komoditas utama. Batu bara, CPO, nikel, semuanya diekspor. Makanya neraca perdagangan kita tuh kuat gitu dibanding yang lain. Yang kedua, yang tadi inflasi kita itu sebelumnya kan disebabkan karena panen. Nah, tapi sekarang dengan kenaikan BBM, inflasi naik. Nah, tapi sebelumnya pemerintah udah antisipasi lebih dulu dengan menaikkan suku bunga secara besar di depan. Gitu. Jadi sekarang investor asing seharusnya memandang Indonesia nih mempunyai keuntungan dan posisinya masih tetap kuat ya. Gitu. Baik. Nah, investor HP Sekuritas, sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan nih, karena ada yang menanya, kita ke sesi pertanyaan bentar ya Pak Jono. Nah, jika ada nantinya dari investor HP Sekuritas yang ataupun di luar HP Sekuritas yang ingin bergabung dengan Henan Putira Sekuritas, nanti bisa buka rekening account. Nanti tinggal kontak aja investment advisor-nya. Kalau misalkan dengan saya nantinya investor HP Sekuritas ataupun investor semua bisa memasukkan kode dengan kode GM nantinya. Nah, kita ke pertanyaan dulu nih Pak Jono. Pertanyaan di sini ada dari Bapak Steven. Nah, di sini Bapak Steven menanyakan saham-saham apa saja di sektor dan sektor apa yang menarik untuk diambil. Pertanyaannya gini Pak Jono, saham-saham apa aja dan sektor apa aja yang menarik untuk diambil nih? Dalam artian ya mungkin wait and see dulu nih dalam keadaan indeks seperti ini Pak Jono. Silakan. Kalau kita lihat dari kondisi sekarang ya, inflasi, kenaikan suku bunga, itu sebenarnya ada satu sektor yang akan lebih diuntungkan, yaitu perbankan. Perbankan, bener. Karena kan perbankan itu adalah bisnisnya, model perbankan itu adalah menyalurkan kredit. Ketika suku bunga pinjaman naik, maka kredit yang disalurkan perbankan, itu perbankan akan mendapatkan bunga yang didapat dari peminjamnya itu akan lebih besar, dan hal ini bisa meningkatkan laba dari bunga yang dipinjamkan. Ini menjadi sentimen positif untuk perbankan. Karena labanya bisa naik justru dengan kenaikan suku bunga. Berarti perbankan nih. Perbankannya itu ada yang terkhusus nggak Pak Jono? Misalkan harus syariah kah atau hanya untuk konvensional kah gitu? Itu gimana Pak Jono? Kalau perbankan secara umum ya kita bisa lihat yang menyalurkan kredit ini, kita lihat misalnya sekarang ini mendukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya pemerintah sekarang sedang fokus ke UMKM ya. Bank yang banyak menyalurkan ke sektor kredit UKM ini salah satunya BBRI. Jadi dengan adanya sentimen buat bank ini dan sejalan dengan kebijakan pemerintah ini untuk mendorong sektor ini, sebagai contoh BBRI yang bisa dilihat. Kemudian misalnya karena kan BBTN nih, kalau kita mau lihat ya,
BBTN menyalurkan kredit Ke properti. perumahan ya, properti. Properti pada pembangunan proyek pemerintah. Dengan naiknya suku bunga, nanti di kemudian hari pasti bunga KPR naik. BBTN yang menyalurkan banyak bunga untuk KPR, banyak kredit KPR, pasti nanti akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih tinggi. Bisa menjadi lebih diuntungkan. Baik, terima kasih. Itu sebenarnya penjelasan Pak Jono. gambaran kenapa perbankan akan tetap menarik di tengah inflasi dan kenaikan suku bunga gitu. Nah, buat Bapak Steven, nantinya dari penjelasan Pak Jono tadi, untuk menarik nih, untuk wait and see dulu dalam keadaan market seperti ini itu bisa dilirik nih. Emiten-emiten perbankan, salah satunya itu bisa yang seperti BBRI, karena dia bergeraknya itu di bidang UMKM ya, lebih menyalurkan kredit ke bidang UMKM gitu. Lanjut lagi nih Pak Jono, terkait IHSG nih. Iya. Nah, IHSG ini akan tetap tertekan atau nantinya gimana nih Pak Jono? Atau sudah di batas supportnya nih Pak Jono? Oke. Nah, ini menarik juga Git. Kenapa? Karena secara historikal ya Git, dalam 10 tahun terakhir, biasanya di bulan September IHSG memang terkoreksi Git. Oke, jadi ada bulan-bulan tertentunya ya? Ini gimana nih? Ada faktor-faktor waktunya nih. Jadi, kalau misalnya diperhatiin, memang biasanya kan Juni, Juli, Agustus tuh biasanya hijau tuh naik. Nah, apalagi kemarin memang dari Juli Agustus IHSG udah nyentuh all time high kan 7.300 sekian, dan sekarang kalau bulan ini terkoreksi 1% 2% ya seharusnya kita lihat itu masih wajar gitu. Masih wajar. Karena ya. kenaikan 2 bulan sekian banyak persen dari 6.600 sampai 7.300, kalaupun sekarang terkoreksi sampai level 7.000 7.100 itu kita rasa masih wajar. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sobat-sobat investor nantinya? Apakah nunggu dulu nih? Atau manfaatkan momen ini untuk ngambil harga bawah nih Pak Jono? Gimana nih Pak Jono? Karena tadi kita bisa lihat kayak ada sektor-sektor yang tetap diuntungkan, perbankan. Kemudian di tengah ketidakpastian global, ada sektor yang bisa tetap bertahan yaitu kayak consumer gitu. Itu kan termasuk sektor defensif. Nah, kita mungkin bisa pertama lihat sektor-sektor ini dan kita bisa mengambil peluang untuk buy on weakness. Jadi, kalau misalnya lihat hari ini ya, banyak yang turun, tapi walaupun harga sahamnya turun, fundamental dan kinerjanya itu kan tidak berubah kan? Tidak berubah. Tetap kuat kan? Nah, itu yang membuat kita bisa melihat di sektor-sektor ini tetap kuat secara fundamental, tapi harganya lagi murah. Jadi peluang dong. Oke. Nah, Pak Jono, pertanyaan lagi nih. Oke. Menurut Pak Jono nih, buat saran nih bagi investor di rumah gitu. Iya. Apa sih emiten yang perlu dicermati? Kemudian apa juga emiten yang perlu dihindari nih Pak Jono? Oke. Tadi kalau misalnya yang bisa diperhatikan dalam kondisi seperti ini, pertama seperti sektor perbankan, misalnya BBRI, BBTN, kemudian Bank Mandiri juga. Kalau Bank Mandiri sih kebanyakan korporasi pemerintah kreditnya ya. Terus kalau misalnya sektor consumer gitu ya, misalnya seperti Sido Muncul atau Cimori atau Mayora, itu kan sekarang juga lagi murah. Dan biasanya mereka kuartal 3, kuartal 4 kinerjanya naik tuh, karena menjelang akhir tahun kan. Oke, window dressing tadi ngaruh nggak? Nanti ada pengaruh, ada juga bisa kita bilang ada pengaruh window dressing, yaitu ketika banyak investor yang membeli saham-saham blue chip di akhir tahun supaya portofolionya bagus. Itu juga pengaruh. Tapi yang paling penting kita lihat dari kinerjanya nih. Sektor-sektor ini nanti kita harapkan akan membaik di kuartal 3, kuartal 4, sehingga harga sahamnya akan mengikuti nanti, naik gitu. Berarti perbankan dan konsumer tadi ya? Iya, sementara kita bisa lihat di kondisi seperti ini, itu yang memiliki peluang ya, potensi gitu. Nah, yang perlu dihindari nih Pak Jono. Tadi kan yang perlu dicermati. Sekarang yang perlu dihindari itu apa nih Pak Jono? Nah, pertama, kita harus menghindari saham-saham yang hutangnya besar itu, gitu. Karena hutangnya besar atau banyak mengambil hutang, karena nanti ketika suku bunga naik, mereka harus bayar beban bunga utangnya itu akan jadi lebih besar. Sehingga net profitnya itu atau laba bersih mereka malah bisa jadi tertekan nanti. Iya. Ya kan? Yang kedua apa? Kita mesti, sebisa mungkin kita mesti lihat saham-saham ini produknya itu, misalnya bahan bakunya, dia apakah dia banyak diproduksi dalam negeri atau banyak diimpor. Nah, kita sebisa mungkin kita hindari dulu yang banyak impor dari luar negeri. Kenapa bakunya. itu Pak Jono? Karena sekarang nilai tukar rupiah terhadap dolar lagi melemah, ya kan? Jadi kalau emiten yang impor ini, maka ongkos untuk impor bahan bakunya naik, ya labanya tertekan juga. Emiten ini ya walaupun pendapatannya naik, tapi labanya tertekan karena rupiah sedang melemah terhadap dolar. Kan biasanya impor pakai dolar. Nah, itu bisa kurang baik
gitu. Nah, contoh emitennya nih Pak Jono, mungkin bisa disebutkan 1 atau 2 emiten yang mungkin dihindari dulu lah gitu untuk keadaan seperti ini gitu. Nah, mungkin kalau emitennya ya kita Gimana? jangan ini dulu ya. Sektornya deh. Kalau sektornya sebenarnya seperti sektor-sektor industri atau manufaktur yang banyak. Tapi emitennya kita jangan sebutin dulu deh Oke, guys ya. siap, boleh. Baik Pak Jono. Sebenarnya tadi ada kalau untuk yang banyak mengambil utang itu misalnya seperti konstruksi properti karena kan dia butuh modal besar. Jadi kita harus memilih boleh, tapi yang ngeracanya kuat gitu. Yang sebisa mungkin yang utangnya sedikit dan kasnya tebal gitu. Nah, nanti investor HP Sekuritas, sobat investor. Nah, jika ingin mengetahui nih emiten apa nih yang seharusnya tidak dilirik dulu untuk sementara waktu, bisa kontak nantinya investment advisor-nya masing-masing. Karena kita juga keterbatasan juga yang nggak boleh sebut emitennya di sini. Tapi sektornya udah di-spill oleh Pak Jono gitu. Oke, nah Pak Jono ini kita ke pembahasan yang selanjutnya yang terbaru itu terkait dengan sektor teknologi. Belakangan ini tuh banyak yang di PHK gitu Pak Jono. Itu kenapa sih? Apa sih permasalahannya gitu? Boleh Pak Jono dijelaskan. Memang ini kejadian nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi pada saat COVID kemarin kan tiba-tiba sektor teknologi tuh melonjak ya. Komputer, internet, semuanya terkait IT, startup itu semua melonjak karena penggunaan internet dan berbagai macam aplikasi tuh semakin meningkat. Nah, tapi masalahnya adalah dari dulu itu perusahaan-perusahaan teknologi tuh masih bersaing bakar duit untuk mendapatkan customer. Bakar duit tadi bakar duit investor lebih tepatnya. Nah, kondisi saat ini adalah ketika banyaknya ketidakpastian global, ancaman perlambatan ekonomi, investor-investor itu sudah tidak mau lagi menambah investasi di perusahaan teknologi ini. Sudah tidak mau bakar duit. Mereka lebih memilih untuk investasi di sektor real yang benar-benar menghasilkan profitable dan menyerap banyak tenaga kerja, misalnya kayak industri manufaktur, dibandingkan harus investasi di sektor teknologi. Ini yang menyebabkan banyak perusahaan teknologi di seluruh dunia kehabisan dana untuk bertahan dan terpaksa melakukan efisiensi. Salah satunya ya PHK tadi yang di negara kita banyak terjadi dari sektor teknologi. Berarti dapat disimpulkan mereka bakar duit itu nggak untung ya, bahkan belum untung ya sampai sekarang ya? Belum, karena biasanya sektor teknologi itu diprediksi balik modalnya aja nih bisa 10 tahun. Itu baru balik modal. Untuk untungnya mungkin bisa 15-20 tahun. Sedangkan rata-rata startup ini usianya belum ada 10 tahun di Indonesia dan yang banyak berkembang saat ini. Nah, begitu sobat investor HP Sekuritas. Jadi sejauh ini sih ya sebagian besar yang bakar duit itu belum untung gitu dan butuh waktu yang cukup lama ya Pak Jono. Betul. Bukan sampai 10 tahun. Pak Jono, kita jawab pertanyaan dulu nih dari Abidi Namir. Nah, pertanyaan seperti ini Pak Jono. Saham yang tidak akan bikin porto merah apa coach? Wah, pertanyaannya dalam banget nih. Saham yang tidak bikin porto merah apa gitu. Nah, ini balik lagi gitu. Ini sering ditanyakan, sering dibahas ya dari sobat HP Sekuritas juga. Jadi kalau kondisi seperti ini bursa saham merah, semuanya pasti merah. Kita mau beli apapun pasti merah. Jadi nggak bisa dihindari. Kalau kita mau beli yang pasti tidak akan merah, itu kita nggak bisa jawab karena pasti sebagian besar merah. Tapi masalahnya adalah apakah dari saham yang sedang merah ini kita bisa melihat potensi dan peluang untuk menghasilkan untung nantinya? Gitu. Berarti melihat peluang di sini ya? Iya. Jadi jawabannya itu ya, kalau bicara tidak ada yang merah ya bukan di saham ya transaksi investasinya ya. Jadi tapi di sini kita lebih kepada menangkap peluang sih Bapak Adit. Jadi kalau misalkan kondisi seperti saat ini, kebetulan indeks lagi anjlok-anjloknya, gimana sih tindakan kita ke depannya gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Laras nih. Untuk sektor properti gimana Kak? Apa sekarang udah saatnya kita ambil posisi? Nah, sektor properti nih Pak Jono. Udah saatnya belum untuk ambil posisi? Nah, sebenarnya kenapa nih sektor, kita bahas sedikit ya. Kenapa sektor properti baru naik akhir-akhir ini? Jadi gini, pada saat tahun lalu 2020-2021 pemerintah kan memberikan subsidi berupa pajak insentif untuk sektor properti dan suku bunga rendah, dan dari Bank Indonesia ada kebijakan DP murah. Ini menyebabkan banyak properti yang penjualannya meningkat. Nah, dan penjualannya meningkat pada tahun lalu, itu kebanyakan baru serah terima di tahun ini. Jadi secara laporan keuangan,
saham properti itu banyak yang laporannya bagus baru di tahun ini. Itu yang menyebabkan ekspektasi bahwa laporan keuangan tahun ini bagus dan sahamnya meningkat gitu. Kita melihatnya lebih seperti kinerja, bukan dari komoditas sebagainya. Kita bilang itu tidak berkorelasi lah dengan harga komoditas gitu. Oke, baik Pak Jono. Nah, ini kita udah sampai nih di penghujung kegiatan kita hari ini. Nah, buat sobat investor hub dan sobat investor HP Sekuritas, nantinya jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kontak ke investment advisor-nya, ataupun jika sobat investor dan sobat investor HP Sekuritas belum memiliki investment advisor-nya, bisa langsung hubungi Henan Putira Sekuritas untuk request investment advisor mana yang cocok nantinya untuk sobat investor gitu. Nah, sebelum saya tutup nih, untuk yang ikut kegiatan MPMX kemarin, yang menang dalam kegiatan MPMX kemarin, akan diumumkan nantinya di kegiatan kita berikutnya. Tetap ditunggu aja ya informasi terkait hal itu. Nah, Pak Jono, terima kasih banget nih udah hadir dan udah memberikan sedikit wawasannya terkait informasi hari ini dan minggu ini gitu, dan gimana ke depannya. Nanti kapan-kapan kita mungkin update lagi apa yang menarik untuk kita bahas gitu. Bagus itu. Oke, nah sebelum saya tutup, jika ada nantinya yang ingin dari sobat investor, ingin buka account di Henan Putira Sekuritas, bisa langsung hubungi nantinya ke CS ataupun ke nomor telepon ke nomor telepon Henan Putira Sekuritas. Oke, sampai di sini dulu kita akhiri. Salam cuan.